sekarang kita beranjak ke sini. Nanti kita menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Willy the Room. Ya, yang sudah saya bantah tadi omongannya. Jadi omongan yang dia sampaikan itu omongan yang tidak berdasar sama sekali. Sekarang kita lihat apa yang dituduhkan oleh penulis buku ini dalam tulisannya. Dia mengatakan begini. Gereja Roma Katolik memberi otoritas kepada tradisi ini karena itu mereka tidak mengizinkan siapapun menafsir Alkitab dengan cara yang bertentangan dengan tradisi itu. Jelas. Contoh, Allah Tritunggal, Bapak Ibu, itu ditafsirkan dalam konsili. Pembahasan pernyataan ataupun iman rasuli atau kredo dalam iman Katolik dan Ortodoks itu tidak boleh ya ditafsirkan secara pribadi. Kalau ditafsirkan secara pribadi, maka yang terjadi seperti Yosua Tewu, dia membuat ajaran Wanes. Lalu Anda mengatakan di sini penulis buku ini bahwa orang Katolik itu menjaga otoritas tradisi suci para rasul dan tidak mengizinkan menafsirkan Alkitab bertentangan dengan tradisi suci. Oh jelas. Salah satu adalah tentang Allah Tritunggal. Yang lainnya adalah perayaan Natal. Anda rayakan tanggal 25 itu. Jelas itu tidak bertentangan dan tradisi suci para rasul tidak bertentangan dengan Alkitab. Kalau Anda membuat itu sebagai bertentangan, pertanyaan besarnya adalah begini. Baiklah, saya mengikuti paham Anda. Anda mengatakan bahwa itu bertentangan dengan Alkitab. Sekarang saya tanya, dari sekian persen Protestan di dunia ini, itu lebih banyak yang merayakan Natal. Oke? Lebih banyak yang merayakan Natal. Sekarang saya tanya, mengapa Anda mengikuti tradisi perayaan Natal? Bukankah itu bertentangan dengan Alkitab dan Alkitab tidak mencatat itu? Bukankah di sini Anda munafik? Menuduh Katolik meyakini yang di luar Alkitab pada para adalah ajaran para rasul yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Dasar dari Protestan yang menganut sola scriptura atau solo scriptura merayakan Natal itu apa? Adakah ayatnya perintahnya, hei umatku, rayakanlah hari kelahiranku tanggal 25 Desember? Adakah di dalam Alkitab perhitungannya? Tanggal berapa Bunda Maria malaikat datang kepada Bunda Maria? Adakah? Anda hanya menemukan hal itu dalam tradisi suci para rasul. Saya ulang-ulang ini, mohon maaf. Anda hanya temukan dalam tulisan para bapak-bapak gereja, murid dari muridnya para rasul pada abad kedua tentang perayaan kelahiran Sang Penyelamat itu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda menganut sola scriptura dan solo scriptura? Kalau Anda menganut dua-duanya, pertanyaannya landasan Anda merayakan Natal itu apa sebenarnya? Kenapa Anda sendiri tidak bisa menegakkan sola scriptura dan menegakkan solo scriptura? Kenapa Anda sendiri abu-abu? Tadi siang, Bapak Ibu, saya diskusi dengan yang namanya Centang Hijau. Saya tanya kepadanya, di mana dalam Alkitab bercerita tentang perayaan Natal? Apa jawaban dia? Tidak ada. Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, saya tantang semuanya yang meyakini dan merayakan Natal di luar Katolik. Anda bisa merayakan itu yang tidak ada di Alkitab itu? Kok bisa? Bukankah Anda menganut sola scriptura dan solo scriptura? Anda bisa membuat pohon Natal di rumah Anda itu tertulis di Alkitab ayat berapa? Atau di Injil ayat berapa dituliskah itu? Bukankah Anda harusnya tahu itu kisah pohon Natal itu dari Santo Bonifasius? Kisah Santo Bonifasius yang menjadi misionaris di Jerman. Itu kisah pohon Natal paling awal, sekitar abad ketiga keempat. Tapi kenapa Anda meyakini itu?
Sementara Anda selalu mendengung-dengungkan bahwa Anda itu sola scriptura, back to Bible, sola lilali, solaria, dan segala macam. Kadang saya pusing mendengar orang-orang yang mengatakan itu. Back to Bible. Lah Anda meyakini merayakan Natal, back to Bible-nya di mana? Nggak ada tertulis. Nggak ada. Jadi saya tidak heran. Dan saya tidak salah saya mengatakan Anda sebagian, tidak seluruhnya ya. Sebagian adalah orang-orang munafik. Menyalah-nyalahkan Katolik. Menyalah-nyalahkan iman Katolik yang Anda tidak tahu. Padahal Anda sendiri pelin-pelan tentang ajaran Anda. Entah apa Anda megang sola scriptura, entah memegang sola lilali, entah solaria, entah apalah itu yang Anda pegang itu. Tidak jelas. Seperti tadi siang saya tanya kepada Centang Hijau, menjawabnya lari kemana-mana. Malah dia bilang, tidak ada dalam Alkitab itu cerita perayaan Natal. Tanggal 25. Lalu dia mengatakan, saya merayakan Natal tiap hari. Lah di Alkitab mana ayatnya mengatakan kita rayakan Natal tiap hari? Omong kosong semua. Semuanya omong kosong. Semuanya karangan bebas. Semuanya semaunya dewek. Semaunya sendiri, seenak perutnya. Ajaran itu. Jadi sampai saya bilang kepada Centang Hijau, berarti ajaran Anda itu, di mana Anda kepepet, Anda ubah lagi. Di mana Anda kepepet ditanya orang, Anda ubah lagi. Berarti ajarannya itu adalah ajaran pelin-pelan, atau kalau bahasa zaman sekarang, masih labil. Masih labil. Ya. Tidak punya pendirian, tidak punya identitas. Oke, saya lanjutkan buku ini. Saya tanggapi dan nanti saya sambungkan dengan videonya Willy the Room. Willy the Room tadi itu mengatakan di lain pihak dia mengakui tradisi. Di lain pihak dia mengatakan konsili bisa salah. Di lain pihak dia mengatakan paus bisa salah. Artinya apa? Dia nabrak. Yang satu dia bilang saya mengakui iman rasuli, mengakui tradisi. Dia tidak tahu bahwa konsili-konsili itu tradisi. Lalu di buku ini mengatakan jelas mereka meninggikan tradisi melebihi Alkitab. Sekarang saya tanya. Saya tadi beritahu bahwa salah satu tradisi itu adalah konsili-konsili. Kalau Anda mengatakan di situ bahwa tradisi suci lebih tinggi dari Alkitab, ya sesuai dengan yang ditulis oleh orang ini, ya. Oke. Nah, ini membahas konsili di sini. Mengatakan, ya, jelas mereka meninggikan tradisi melebihi Alkitab, bahkan menganggap bahwa Alkitab hanya bisa ditafsir dan diajarkan dengan perantaraan paus atau konsili gerejawi. Oke. Sekarang saya bahas satu-satu. Terkait Anda mengatakan, Yohanes Hartopo yang menulis buku ini, Anda mengatakan bahwa kami meninggikan tradisi melebihi Alkitab, itu salah. Yang kami ajarkan adalah tradisi itu menjelaskan dengan detail isi kitab suci. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya, Anda harus tahu dulu tradisi suci yang dimaksud Katolik itu apa. Ya, tradisi suci yang dimaksud oleh Katolik itu salah satunya adalah konsili-konsili. Contoh, muncul aliran sesat Nestorius dan mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia. Hanya manusia, kata Nestorius. Sementara ajaran gereja perdana mengatakan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Pada tahun 431 dan 51, bagaimana gereja menjelaskan tentang itu? Tentang keilahian Yesus. Apakah kitab suci mengadakan konsili sendiri? Menafsirkan dirinya sendiri? Tidak. Bapak-bapak gereja memanggil Nestorius mengadakan konsili. Jadi yang benar itu, tradisi suci menjelaskan dengan detail isi Alkitab. Maka konsili gerejawi penting, kepausan penting. Kenapa penting konsili? Supaya tidak seperti Anda sekarang, Yohanes Hartopo dan Willy the Room, mengadakan konsili pribadi.
Konsili pribadi para pendeta. Konsili pribadinya apa? Membuat ajaran-ajaran baru. Yang satu mengatakan Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Yesus. Itu konsili pribadi. Lalu konsili yang lain apa? Yang diadakan oleh yang katanya dari reformasi Protestan, yaitu dari ajaran Luther. Setelah kematian Luther, ditambahkanlah sola-sola itu. Yang dari 3 sola menjadi 5. Willy de Room, ya, Yohanes Calvin itu menambahkan 2 lagi. Namanya itu Solo Scriptura dan Soli Deo Gloria. Itu tambahannya Yohanes Calvin, bukan ajaran para rasul. 3 yang lain itu ajarannya Luther, bukan ajarannya para rasul. Maka dari itu saya mengatakan begini, saya lebih baik mengikuti ajaran konsili, ya. Saya lebih baik mengikuti ajaran konsilinya para bapak-bapak gereja, murid dari muridnya para rasul, daripada saya ikuti apa yang dibuat kemudian pada abad-abad ini oleh orang-orang yang membuat konsili pribadi, yang menjadikan dirinya sebagai otoritas dalam menafsir Alkitab. Kalau gereja Katolik mengatakan para paus dan bapak-bapak konsili itu mempunyai otoritas atau diberikan otoritas oleh Yesus Kristus, itu jelas. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu janji Yesus kepada para penerus Petrus, dan diberikan kepada Petrus. Petrus mewariskan kepada penerusnya yang disebut sebagai uskup dan kemudian sebagai paus.